Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Kusmiati, NIM 17203101169. Saya akan memaparkan tentang laporan tugas dari mata kuliah manajemen UMKM, yakni membuat proposal bisnis plan. Dari kesepakatan awal, kelas kami yang pertama akan membahas tentang bab badan hukum atau legalitas usaha. Sebelum masuk bab tersebut, saya akan memperkenalkan atau menampilkan profil dari usaha saya, yakni usaha saya merupakan usaha Banpi Resto atau masuk ke dalam kategori makanan atau kuliner, yaitu olahan dari pisang yang diberikan beberapa topping rasa dan mempunyai kelezatan yang tersendiri dan unik serta menarik. Adapun usaha saya ini bertempat di Jalan Kaliyatno Kulon, Krajan Poyo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Adapun dari usaha ini itu memiliki ketertarikan tersendiri dari konsumen, bukan hanya keuntungan saja yang menjadikan, tetapi usaha ini bisa dikonsumsi di berbagai usia, mulai dari anak-anak sampai yang menua. Kebanyakan dari masyarakat Indonesia suka dari buah pisang, maka kami mengambil ide usaha tersebut dari buah pisang atau berbahan buah pisang. Usaha kami ini memproduksi sendiri dari mulai bahan mentah menjadi makanan yang siap jual atau siap makan. Selanjutnya masuk ke dalam bab badan usaha atau legalitas usaha. Di Banpi Resto ini sudah memiliki izin usaha dan izin lokasi. Adapun izin usaha yang dimiliki dari Banpi Resto ini, yang pertama itu memiliki akte tanah, yaitu dari toko yang kami dirikan nanti itu sudah memiliki akte tanah untuk memiliki dokumen yang penting yang harus dimiliki oleh perusahaan atau usaha kami. Yang kedua yaitu bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang terakhir, yakni untuk menjadi dokumen yang terpenting dari legalitas usaha nanti. Adapun yang ketiga yaitu rekomendasi dari RT RW atau maksudnya itu tempat tersebut sudah direkomendasikan dari RT atau RW, seperti itu. Adapun yang kedua yaitu izin lokasi. Dari izin lokasi ini mempunyai surat izin tempat usaha. Adapun surat izin usaha ini kita mempunyai dari Pemda setempat. Yang kedua yaitu surat tanda daftar perusahaan. Banpi Resto ini sudah kami daftarkan sehingga mempunyai mempunyai usaha yang resmi dijalankan, sehingga memberikan manfaat dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat atau konsumen. Yang ketiga yaitu SIUP setempat. SIUP setempat ini maksudnya itu surat izin usaha UMKM yang memberikan keresmian usaha ini berjalan, jadi tidak ada yang bisa memanipulasi lagi, seperti itu. Adapun yang terakhir yaitu demikianlah pemaparan dari bab badan hukum atau legalitas usaha. Adapun terdapat kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga memohon kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Kusmiati. Saya dari kelas MBSE semester 6. Di sini saya akan membahas proposal bisnis plan dari usaha Banpi Resto yang kemarin sudah saya bahas tentang
aspek legalitas usaha. Di sini minggu kedua saya akan membahas tentang aspek manajemen dari usaha Benpi Resto. Sebelumnya usaha Benpi Resto merupakan usaha yang masuk ke dalam kategori makanan atau kuliner food. Adapun usaha Benpi Resto yang beroperasi mempunyai aspek manajemen untuk melakukan kegiatan perusahaan dengan memakai struktur yang sudah dirancang pada awal berdirinya usaha ini. Dari tim manajemen merupakan individu atau organisasi untuk mengelola atau mengkoordinasi atau menjalankan dari sekelompok individu untuk melakukan tugas yang diembannya atau yang sudah diberikannya dari awal. Manajemen tim merupakan kerja tim atau komunikasi penetapan tujuan dari penilaian kinerja. Adapun dari tim manajemen yang pertama itu ada owner. Owner merupakan pihak pemilik usaha dari usaha yang dijalankan. Ini itu saya yang mempunyai usaha, jadi saya adalah ownernya. Yang kedua yaitu manajer, yang bertugas untuk mengontrol semua aktivitas dari usaha secara keseluruhan dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun departemen keuangan memiliki tugas yaitu untuk mengkoordinasi kegiatan keuangan perusahaan atau usaha ini dan pengawasan serta pencatatan atas kegiatan keuangan dari usaha Benpi Resto. Di dalam departemen keuangan ini, pengelolaan uang atau semua yang dikeluarkan atau dari pemasukan ataupun yang dikeluarkan dari usaha ini. Adapun yang selanjutnya itu departemen produksi atau pengelolaan atau pembuatan dari barang atau produk yang dijual belikan, yaitu tugasnya itu untuk mengkoordinasi, memberi pengarahan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan di bidang produksi atau pengelolaan, misalkan untuk memberikan kualitas yang menarik, yang bagus, yang unik, ataupun untuk menjaga peralatan yang ada di tempat usaha. Adapun yang selanjutnya itu departemen pemasaran, yaitu merencanakan pemasaran produk, menetapkan strategi pemasaran, mencari konsumen, kondisi pesaing, dan berbagai masalah pemasaran. Jadi tugasnya itu untuk memasarkan produk, untuk mencari konsumen agar dapat menikmati produk yang dijual belikan, yaitu dari tugasnya departemen pemasaran, atau untuk menetapkan strategi pemasaran yang baik dan cocok untuk usaha Benpi Resto. Adapun yang selanjutnya atau yang terakhir di sini itu departemen pelayanan. Usaha ini mempunyai pelayanan yang baik. Tugasnya itu untuk penyajian dan pelayanan kepada pihak konsumen yang ada dalam suatu usaha. Jadi jikalau nanti terdapat konsumen yang datang, departemen pelayanan ini biasanya yang menyajikan atau yang melayani apa yang diinginkan para konsumen. Jadi seperti itu. Sekian dari presentasi dari aspek manajemen dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari proposal bisnis plan, yakni membahas tentang aspek pemasaran. Adapun aspek pemasaran merupakan proses yang berupa sosial dan manajerial
dalam suatu organisasi di mana untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok melalui penciptaan dan penawaran produk nilai dengan pihak lain. Adapun aspek pemasaran dari usaha Benpi Resto yang pertama yaitu melalui perencanaan produk. Produk yang ditawarkan dari usaha Benpi Resto ini merupakan masuk ke dalam kategori makanan atau kuliner, yaitu olahan pisang yang diberikan topping yang menarik dan unik, yaitu penawaran dengan beberapa iklan untuk mengambil minat konsumen untuk mencobanya. Adapun harga dari produk yang kami tawarkan yaitu dibanderol mulai harga Rp20.000 sesuai dengan topping yang dipesan. Topping di sini memiliki beberapa harga yang berbeda karena mengetahui topping yang enak levelnya. Jadi topping di sini dibanderol mulai dari harga Rp5.000, Rp7.000 sampai dengan Rp10.000. Jadi pisang yang dipesan dengan topping yang dipesan nantinya itu harganya dijumlahkan. Jadi seperti itu. Adapun yang ketiga yaitu dari aspek pemasaran usaha Benpi Resto yaitu tentang promosi. Promosi dari usaha Benpi Resto dengan melalui brosur serta poster-poster yang disebarluaskan di daerah Kudus, atau dengan menggunakan media elektronik dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi media sosial untuk menciptakan jangkauan yang lebih luas. Jadi kita tidak hanya melalui offline tetapi juga memberikan layanan melalui online. Adapun dari aspek promosi mempunyai beberapa aspek. Yang pertama yaitu melihat dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari usaha Benpi Resto meliputi penyedia makanan berbahan baku pisang yang diberikan topping yang menarik. Dari segmentasi pasar di sini itu dengan memakai dua layanan, yaitu yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama itu pelayanan di tempat atau offline. Yang kedua itu pelayanan online atau dari pemanfaatan media sosial. Adapun pelayanan offline atau pelayanan di tempat itu maksudnya customer yang membeli atau memesan produk itu langsung datang ke toko atau store, sedangkan pelayanan online itu maksudnya yaitu melalui media sosial. Customer itu memesan dengan kita mengirimkan atau dengan memanfaatkan dari Grab, Gojek, dan lain sebagainya yang zaman sekarang tidak banyak yang menggunakan seperti itu. Adapun yang kedua yaitu targeting, yaitu untuk dijadikan target market yang nantinya dengan melihat dua faktor, yaitu Benpi Resto ini melihat dua faktor. Yang pertama yaitu daya tarik konsumen untuk mengonsumsi Benpi Resto, serta tujuan dan bisnis perusahaan. Dalam usaha Benpi Resto ini memfokuskan kepada berbagai kalangan, di mana tidak membedakan kelas pasar, guna dapat menjadikan semua masyarakat bisa mengonsumsi. Jadi kami mentargetkan itu semua kalangan, dari mulai anak-anak sampai dengan dewasa atau menua. Adapun yang selanjutnya yaitu positioning, merupakan bagaimana menurut konsumen memandang produk kita dengan produk pesaing, yaitu posisi usaha kita di mata pelanggan itu seperti apa, untuk dijadikan renungan atau evaluasi dari usaha nantinya yang akan didirikan. Yaitu
Bisa dilihat dari identifikasi target atau target pelanggan konsumen ini orang-orangnya umum atau khusus. Jadi kita lihat untuk konsumen yang membeli. Yang kedua yaitu menentukan target pelanggan. Seperti halnya yang sudah dijelaskan pada identifikasi target tadi, yaitu usaha ini itu tertuju pada semua usia, tidak memandang kaya, miskin, dan lain sebagainya. Di situ itu kita memfokuskan kepada anak-anak, remaja yang pastinya suka dengan makanan ini, ataupun sampai dengan orang dewasa, seperti itu. Untuk kita memiliki tujuan yaitu untuk menyebarkan atau memberikan informasi yang terkait tentang keinovasian dari pengolahan pisang tersebut. Jadi kita memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Adapun yang keempat yaitu marketing mix dari aspek pemasaran usaha Banpi Resto. Yang pertama itu melalui produk. Produk ini yang sudah saya jelaskan yaitu masuk ke dalam kategori makanan atau kuliner, yaitu olahan dari pisang yang diberikan topping yang menarik seperti itu. Yang kedua yaitu dari marketing mix itu ada price atau harga, yaitu dimulai dari harga Rp20.000 sampai dengan Rp30.000 sesuai dengan topping yang dipesan nantinya. Adapun yang ketiga yaitu dari marketing mix itu promotion. Yang pertama dengan menggunakan offline tadi yang sudah saya jelaskan, dan yang kedua yaitu menggunakan media online atau memanfaatkan aplikasi-aplikasi online untuk dijadikan penyebarluasan dari produk kami. Yang ketiga yaitu price, yaitu usaha ini didirikan di daerah Kudus, Jawa Tengah. Dengan melihat perkembangannya yang semakin pesat, jadinya kami akan membuka store atau toko yang baru di jalan yang berbeda atau tempat berbeda, namun di Kabupaten Kudus sama. Jadinya kita membuka tempat baru atau cabang baru, namun di kabupaten yang sama, yaitu di Kudus, Jawa Tengah. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Kusmiati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal bisnis plan saya, yakni usaha Banpi Resto, di mana usaha ini merupakan usaha pengolahan pisang, yaitu saya akan membahas tentang bab aspek operasional. Di sini saya akan membahas lokasi yang akan dibangun usaha ini, yaitu bertempat di lokasi Kudus, Jawa Tengah. Adapun lokasi ini yaitu store baru dari lokasi sebelumnya sama di Kudus, akan tetapi berbeda daerah seperti itu. Adapun dibukanya store baru dikarenakan karena banyaknya peminat atau banyaknya keinginan para konsumen untuk menikmati lebih banyak dari usaha ini. Dengan melakukan produksi di sekitar tempat padat penduduk dan dapat mendekatkan kami kepada konsumen, terlebih lagi jarak yang dilewati antara kota dengan ruko atau store kami itu lumayan relatif lebih mudah dijangkau. Dengan begitu konsumen itu memiliki kenyamanan tersendiri atas hal itu. Adapun bangunan yang nanti dibangun oleh usaha ini yaitu ruko pertokoan yang kosong, di mana nanti akan dirawat atau dengan kondisi yang terawat agar lebih mudah untuk memanfaatkannya.
Adapun layout atau tata letak dari usaha ini bisa dilihat nanti pada dokumen saya, yaitu bisnis plan usaha Ben Resto. Di sini sudah dijelaskan tata letaknya, di mana ada bagian produksi, bagian kantor, bagian pelayanan atau kasir, adapun toilet atau ruang tunggu atau makan. Adapun yang kedua yaitu proses produksi. Dari usaha ini terdapat dua proses produksi. Yang pertama yaitu proses pemesanan dan yang kedua yaitu proses produksi. Adapun proses pemesanan yaitu merupakan produk yang dipesan oleh konsumen, diserahkan kepada bagian produksi untuk diolah sesuai dengan pesanan si konsumen tersebut. Dan tidak lupa pada saat pemesanan pembayaran dilakukan pada saat tersebut atau saat bersamaan pada saat pemesanan pada tempat ruang kasir atau pelayanan. Yang kedua yaitu proses produksi. Di sini itu pengolahan dari buah pisang yang dicampur dengan tepung terigu, telur, dan dilumuri dengan tepung roti. Kemudian setelah ditiriskan, pisang tersebut diinovasikan dengan berbagai topping yang sesuai dengan permintaan konsumen tersebut, sesuai dengan topping dengan menu yang ada. Penyelesaian dalam tahap ini yaitu memasukkan ke dalam box, di mana box yang sudah ada brandnya terus dimasukkan kepada plastik. Jika semuanya sudah ready, maka pihak produksi memberikan aba-aba kepada pihak pelayanan untuk memberikan permintaan konsumen langsung kepada tangannya, seperti itu. Adapun proses selanjutnya yaitu proses serah terima tadi, dan selanjutnya sudah selesai, seperti itu. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari proposal bisnis plan, yaitu bab selanjutnya merupakan aspek sumber daya manusia atau SDM. Dalam mengatasi persaingan yang semakin ketat di masa yang akan datang, maka dipersiapkan tim manajemen yang terdiri dari manajer produksi dan pemasaran. Pada saat ini, usaha Ben Resto mempunyai ketua atau leader dari masing-masing bagian. Hal ini agar setiap pekerjaan berjalan dengan efektif dan efisien dan memudahkan untuk pengecekan nantinya. Adapun struktur dari organisasi Ben Resto, yang pertama yaitu owner. Owner ini pemilik usaha, yaitu saya sendiri. Terus selanjutnya yaitu manajer, terus ada leader dari departemen keuangan, departemen produksi, pemasaran, serta pelayanan. Dan di bawahnya ada anggota-anggota yang bekerja. Adapun tenaga kerja yang dibutuhkan oleh usaha Ben Resto ini, yang pertama dilihat dari jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun jangka pendek dari owner ini terdapat 1 orang sampai dengan jangka panjang. Terus selanjutnya yaitu manajer, ada 1 orang. Terus yang kedua yaitu keuangan, membutuhkan 1 orang akuntan atau yang memimpin keuangan. Terus selanjutnya yaitu bidang produksi, membutuhkan pada jangka pendek itu ada 2 orang, jangka menengah 3 orang, dan jangka panjang akan membutuhkan 5 orang tenaga kerja. Adapun dalam departemen pemasaran yaitu tidak ada, atau hanya satu. Terus terdapat departemen perlayanan ini
jangka pendeknya kita memiliki 1 karyawan saja, dan jangka menengahnya akan rencananya 2, terus jangka panjangnya terdapat 2 karyawan nantinya, dan itu masih dalam perencanaan. Adapun secara keseluruhan semua tenaga kerja Benti Resto akan mendapatkan kompensasi dan tunjangan sesuai dengan tingkatan kerja masing-masing ataupun sesuai dengan jabatan yang diembannya. Kompensasi dan tunjangan diberikan sesuai dengan sistem reward dan punishment yang diterapkan oleh perusahaan. Sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan dapat mencapai tujuan awal untuk meningkatkan kedisiplinan. Adapun reward terdapat 2 poin, yaitu reward atas bekerjanya, yaitu merupakan gaji atau upah yang wajib diberikan kepada para pekerja. Adapun itu terdapat bonus atas kepatuhan pekerja pada akhir tahun. Selain itu, bonus tunjangan hari raya dan bonus yang akan dibagikan setiap menjelang hari raya tiba, atau dapat memberikan bonus ketika omset naik secara pesat. Jadi akan memberikan bonus kepada para karyawan sebesar 5%, seperti itu. Selain reward yang akan diberikan perusahaan, yaitu punishment atau hukuman yang akan didapatkan karyawan. Hukuman ini bervariasi, yaitu berupa pemotongan gaji atau sampai dengan pada PHK atau pemutusan hubungan kerja sesuai dengan kesalahan yang dilakukan para karyawan. Misalkan dengan kesalahan yang kecil atau menghilangkan sesuatu yang menjadi investasi perusahaan, itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video terakhir dari diskusi tentang proposal bisnis plan, yaitu membahas tentang aspek keuangan. Dari usaha Benti Resto terdapat aspek keuangan, yakni yang pertama itu ada rencana anggaran pengeluaran, dan yang kedua yaitu analisis break-even point atau analisis BEP. Yang pertama saya akan jelaskan tentang rencana anggaran pengeluaran dari usaha Benti Resto ini. Yang pertama yaitu yang dikeluarkan akan alat yang digunakan, terus terdapat beberapa macam, yakni panci penggorengan, kompor gas, kain lap, nampan, pisau, telenan, tempat bumbu, topping, dan total dari alat-alat tersebut itu membutuhkan biaya sekitar Rp377.000. Adapun bahan baku asumsi 1 bulan yaitu pisang dihargai dengan harga 5.000 per lirangnya, topping alvariannya 50.000, coklat, keju, tepung, box packaging, pisau atom, serta kantong. Di situ sudah ada list-listannya dari dokumen proposal bisnis saya. Nanti bisa dicek. Total dari bahan baku per bulan itu membutuhkan sekitar Rp650.000. Adapun total bahan per bulan itu ditambahkan tentang pamflet atau brosur untuk periklanan dari usaha ini, dibutuhkan biaya sekitar Rp50.000. Jadi total pengeluaran anggaran dari usaha Benti Resto ini mengeluarkan sekitar Rp1.077.000.
Adapun analisis break even point, yaitu yang pertama perhitungan laba bersih, yaitu dari total cost, dari total bahan baku dan total biaya. Dari total bahan baku yaitu Rp650.000 serta total biaya Rp50.000. Jadi keseluruhannya itu menghasilkan total biaya Rp700.000. Adapun total refinance Benti Resto itu diumpamakan bisa menjual produk 50 porsi setiap harinya dengan bandrol harga Rp20.000 dikali 1 bulan, yaitu 25 hari, dan mempunyai keuntungan Rp25 juta. Adapun laba kotor yakni Rp25 juta dikurangi dengan total bahan baku yaitu Rp650.000 menghasilkan laba kotor sekitar Rp24.350.000. Adapun total bersih dari usaha ini yaitu laba kotor dikurangi dengan total biaya yaitu Rp24.350.000 dikurangi 100.000, yakni terdapat laba bersih Rp24.250.000 per bulan. Adapun perhitungan BEP per unit yaitu yang pertama harga jual produk ini Rp20.000, biaya penyusutannya ada Rp70.000, dan total biaya variabelnya per bulan itu sekitar Rp132.000. Adapun perhitungannya yaitu P kali N sama dengan TFC plus TVC, yakni Rp20.000 dikali N sama dengan Rp70.000 plus Rp132.000 menghasilkan N 10,1. Sekian dari pembahasan aspek keuangan dari usaha Benti Resto. Dari video terakhir ini saya memohon maaf atas video yang kurang jelas karena ada keramaian situasi. Saya memohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.